Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'alimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Mumtaz ya, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya adalah tentang adab sehari-hari, sarana ruqyah mandiri. Jadi dengan kita mempraktekkan adab-adab yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka itu diantara hikmah yang bisa diraih oleh orang tersebut adalah akan membentengi orang tersebut dari gangguan setan ya. Jadi akan membentengi orang tersebut dari gangguan setan. Adapun kalau hikmah secara globalnya, yang pertama adalah merupakan ta'abudiyah, yaitu bentuk ibadah kita kepada Allah. Jadi kita makan, kita minum ya, minum pakai tangan kanan, membaca bismillah, ini termasuk bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Kemudian minumnya baca bismillah dan menggunakan tangan kanan, itu pun merupakan bentuk mutaba'atu rasul, yaitu mencontoh baginda Rasulullah SAW. Dan hikmah yang berikutnya adalah itu akan meraih pahala ya, karena kita taat dapat pahala. Kemudian yang berikutnya, setiap ketaatan itu nanti akan potensi untuk menghapus dosa. Nah yang kelima, hikmah yang kelima adalah untuk menghindarkan diri dari segala bentuk keburukan, karena diantaranya adalah keburukan setan. Ketika makan dan minum dengan tangan kanan dan sebelumnya membaca bismillah, maka setan nggak bisa ikut makan dan minum ya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, setan itu berkata kepada temannya ketika ada seseorang yang masuk rumah kemudian makan membaca bismillah, maka apa? Setan itu berkata kepada temannya, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam ya. Jadi ternyata setan dari kalangan jin itu berusaha untuk ikut serta ya, mencampuri urusan manusia. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, fa inna syaitan lahu musyarakah fil amwali wal aulad. Maka sesungguhnya setan itu memiliki peranan ya, atau ingin ikut campur dalam urusan al-amwal wal aulad, yaitu harta dan anak. Jadi urusan harta ya ingin ikut nginep, ingin ikut makan minum ya. Dan urusan anak itu setan dari kalangan jin itu berusaha untuk ikut serta dalam
kegiatan ketika suami dan istri itu berhubungan, ya. Bahkan ada beberapa kasus yang pernah saya sampaikan waktu pertemuan di awal, yaitu orang yang kemudian dipaksa atau dizinai oleh jin, ya, dipaksa berhubungan. Ada beberapa kasus seperti itu. Nah, oleh karena itu melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu pentingnya kita untuk berusaha membentengi rumah kita dari masuknya setan. Akan tetapi sebetulnya ada tema yang menjadi awalan sebelum masuk itu, yaitu tema tentang buyutun la tadkhuluhal malaikah. Rumah-rumah yang malaikat itu enggak mau masuk. Nah, ini kenapa nih malaikat enggak mau masuk? Karena nanti kebalikannya, kalau malaikat enggak mau masuk, itu berarti potensi setan untuk bisa masuk. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi, ya, rahimahullah, dalam perkataan beliau, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah menyebutkan, waman hadarathu syayatin taba'adat anhul malaikah. Jadi ini kaidah umum, ya. Waman hadarathu syayatin taba'adat anhu al malaikah. Siapa saja orangnya yang setan-setan itu bisa menghampirinya, taba'adat anhul malaikah, maka malaikat akan menghindar, menjauh. Jadi kalau ada rumah, ya, ada rumah yang kemudian orangnya itu membuka celah, ya, membuka celah untuk didekati atau didatangi oleh setan, maka justru nanti malaikat akan menghindar, ya, akan menjauh, ya. Nah, ini nanti kita coba lihat, ya, siapa saja sih atau rumah seperti apa yang potensi malaikat itu nggak mau masuk, sehingga nanti setan yang potensi untuk masuk di situ, ya. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, la tashabul malaikah, ya, rifqatan fiha jaras, ya. Jadi ini diantara hal-hal yang menyebabkan rumah itu malaikat tidak mau masuk, ya. Jadi ada lonceng, ya, ada lonceng, kelonengan itu, ya. Ada jaros, ya. Nanti insya Allah secara rinci akan kita coba baca, ya. Jadi kaidah umumnya seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, wa man hadarathu syayatin taba'adat anhu al-malaikah, ya. Siapa yang mudah untuk dihampiri oleh setan-setan, maka malaikat akan menjauh dari orang tersebut. Baik, kita coba lihat di sini rumah-rumah yang potensi
dimasuki setan dan malaikat menjauh dari rumah tersebut. Malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat, ya. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmat. Kalau malaikat yang lain yang bertugas dengan tugasnya masing-masing seperti pencatat, ya, mengawasi, kemudian malakul maut yang mencabut nyawa, ya, maka itu tidak ada kaitannya dengan itu, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat. Karena malaikat rahmat itu ketika masuk ke dalam rumah seseorang maka akan mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat kepada penghuni rumah tersebut, ya. Jadi yang pertama terkait rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat dan potensi dimasuki oleh setan adalah rumah orang yang memutus silaturahim. Rumah orang yang memutus silaturahim, ya. Karena Rasulullah SAW itu mengkaitkan antara silaturahim dengan keimanan seseorang terhadap Allah dan hari akhir, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa orangnya yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah orang tersebut memuliakan tamunya. Dan siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya orang tersebut menyambung tali silaturahim, ya, menyambung tali silaturahim. Pendapat yang terkuat tali silaturahim ini adalah yang ada kaitannya nasab, ya, yang ada kaitannya nasab. Ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada pendapat yang lain bahwa silaturahim ya kepada siapa aja. Tapi yang lebih kuat adalah yang ada kaitannya nasab, ya, persaudaraan yang memang ada nasab di situ. Maka ini sangat penting untuk kita perhatikan, ya. Mungkin yang sedang ada sengketa dengan orang tua atau sengketa dengan saudaranya, ya, baik saudara kandung, ya, saudara seayah, seibu misalkan, maka berlapang dada untuk bisa memaafkan, karena itu bisa berdampak nanti kejiwaan yang buruk pada diri orang tersebut itu sebagai celah setan masuk, ya. Karena suatu ketika ada salah seorang akhwat, ya, seorang mahasiswi itu diruqyah dari asar sampai dengan jam 11 malam. Waktu itu di kampus itu memang ada tim untuk meruqyah yang khusus akhwat. Diruqyah dari asar, ya, ba'da asar sampai jam 11 malam. Nah, di jam 11 malam itu ada satu yang enggak mau keluar. Susah keluar, ngeyel lah ibaratnya begitu. Maka kemudian telepon lah, itu masih telepon. Ini Ustadz, ini ada kasus begini. Maka kemudian coba dilihat, ternyata yang terjadi pada mahasiswi itu 50-50. Kadang dia sadar, kadang didominasi oleh jinnya. Nah, ketika sadarnya, maka kemudian kita tanya, kamu ada nggak beban pikiran atau beban perasaan? Ada beban pikiran atau beban perasaan yang jadi gondokan, ya, dalam pikiran maupun di perasaan. Alhamdulillah mahasiswi tersebut
mau terus terang, dia bilang, ada Pak Ustadz. Apa itu? Perasaan dendam kepada teman SMA dulu. Coba bayangkan, perasaan dendam terhadap teman SMA dulu. Berarti udah berlalu berapa tahun itu? Dia waktu itu semester 2. Semester 2 berarti 1 tahun. SMA 3 tahun. SMP kalau kita ambil kelas 3 berarti ya 1 tahun ya. 1 tahun tambah 3 tahun tambah 1 tahun. 5 tahun. 5 tahun sudah berlalu tapi masih ini apa? Masih terus bangkit rasa marahnya itu. Maka itulah yang kemudian dijadikan sebagai, kalau orang Jawa bilang, gondelan. Ya. Jadi untuk pegangan sama jinnya untuk nggak mau keluar. Karena dia ada celah bagi jin itu untuk bisa terus bersemayam di situ. Di antaranya apa tadi? Perasaan dan dendam. Nah ini kalau qati'ur rahim, memutus silaturahim, pasti ada landasan apa? Buruk pikiran maupun buruk perasaan. Ya, ada pikiran yang buruk ataupun perasaan yang buruk. Nah, itulah yang kemudian jadi celah. Ya, sehingga kalau ada orang yang menghuni suatu rumah kok punya beban seperti itu, maka itu celah untuk setan masuk. Ya, celah untuk setan masuk, ya. Jadi kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu menyebutkan, inna rahmata la tatanazzal ala qaumin fihi qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun ya atas satu kaum yang di dalamnya atau di antara mereka ada yang memutus silaturahim. Ya. Jadi kan berarti dampaknya itu apa? Dampaknya bisa melebar itu. Ya, dampaknya bisa melebar. Kemudian dalam perkataan yang lain, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya malaikat, ya, para malaikat tidak akan turun atas kaum yang di dalamnya ada yang memutus silaturahim. Ya. Disebutkan oleh penulis, ya, warrahim ni'matun min ni'amillah, ya. Jadi adanya kaitan dengan rahim, ya, nasab itu adalah satu nikmat di antara nikmat Allah yang besar. Ya. Adanya pernasaban itu nikmat besar dari Allah SWT. Ya. Karena ada peluang, ya, ada peluang kelak di akhirat itu bisa reuni kembali di surga Allah bersama-sama. Maka dalam gugusan surah At-Tur ayat 21 sampai dengan 28 itu digambarkan oleh Allah SWT, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ya, dan orang-orang yang beriman dan kemudian keimanan orang tuanya ini diikuti oleh anak keturunannya. Jadi orang tuanya itu open itu. Orang tuanya itu perhatian dengan pendidikan anak keturunannya, anak cucunya. Ya, cucu, cicit, canggah, wareng, udeg-udeg, siwur, ya, dan seterusnya itu. Ya. Jadi open, dididik agar menjadi generasi yang beriman, soleh-solehah. Maka apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami berkenan untuk mempertemukan nenek moyangnya ini, orang tuanya ini dengan anak keturunan. Dzurriyyah itu enggak cuma anak, tapi terus sampai ke bawah. Ya, itu berarti ada jalur nasab itu. Sehingga ini nikmat Allah yang besar.
Makanya perlu dijaga ininya apa? Kerukunannya. Perlu dijaga kerukunannya sehingga apa? Sehingga nanti tidak sampai kemudian terputus silaturahim. Ya, dikenal-kenalin, Pak. Ya. Oh, ini putranya ini putrinya ini, sehingga saling mengenal. Jangan sampai nanti papasan di jalan, serempetan motor misalkan, gontok-gontokan, ternyata pas ketemu keluarga lah, ini yang pernah gontok-gontokan di jalan karena serempet. Menjauhkan segala hal yang berbahaya untuk maka apapun yang memberi bisa bernilai manfaat untuk kedua orang tua kita kasih, kita upayakan itu. Nah, kemudian yang makna kedua atau isi dalam kata bir itu yang kedua adalah kita menjauhkan segala hal yang berbahaya untuk orang tua. Saya mau bertanya nih sama bapak dan ibu, yang paling bermanfaat untuk orang tua itu apa? Rumah atau uang? Yang paling bermanfaat untuk orang tua? Yeah? Selain doa. Doa itu manfaat, tapi kadang nggak nyampe. Bisa nggak nyampe. Apa yang kemudian jadi kata kunci di situ? Yang paling bermanfaat untuk orang tua? Yeah? Iya, berbakti itu masih umum ya. Gini, saya akan pancing dengan tadi yang sudah saya sampaikan di gugusan surah At-Tur tadi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Jadi orang tua yang beriman dan diikuti keimanannya oleh anak keturunan. Jadi anak keturunan ini juga beriman.
Nah, nanti sama-sama akan ditemukan di dalam surga dengan tingkat surga yang sama. Nah, yang paling bermanfaat bagi orang tua ya untuk diupayakan oleh anaknya misalkan itu apa? Sebagai dalam ketaatan ya. Yang paling bermanfaat bagi orang tua itu adalah tauhid. Tauhid. Karena kalau misalkan orang tuanya itu kok tidak bertauhid, sebakti apapun anaknya itu bisa jadi ya hanya bermanfaat untuk di dunia saja, nggak nyampe di akhirat. Makanya Rasulullah SAW itu sangat berusaha waktu itu untuk bisa mengajak paman beliau Abu Thalib masuk Islam, karena kebaikannya sudah banyak banget. Tapi kebaikannya itu tidak diiringi dengan tauhid, tidak diiringi dengan atau dilandasi dengan iman, sehingga ya sirna begitu saja ketika beliau wafat. Maka orang tua, manfaat yang paling bermanfaat sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua adalah bagaimana kita ngajak orang tua itu beriman kepada Allah, menjaga tauhidnya, jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan itu, Pak. Khawatirnya ketika sedang berbuat syirik itu sampai dengan akhir hayat beliau, naudzubillah. Sehingga bisa jadi doa kita nggak nyambung. Sebagaimana doa Rasulullah untuk pamannya kan kemudian dilarang, ya, nggak boleh mendoakan orang yang bukan orang beriman gitu, ya. Jadi nggak nyampe karena nggak ada sinyal iman di situ. Maka manfaat yang terbesar ya bagi orang tua yang bisa diupayakan oleh anak sebagai bentuk baktinya adalah tauhid, yaitu keimanan ya. Nah kemudian mudarat yang terbesar apa, Pak? Mudarat atau bahaya yang terbesar yang harus diupayakan oleh anak untuk dihindarkan dari orang tua itu apa? Syirik. Itu. Sehingga kalau nanti beriman tadi yang disebutkan oleh Pak Hendra, doanya insya Allah manfaat. Kalau orang tuanya beriman, insya Allah doa anak bermanfaat. Walaupun orang tuanya itu misalkan banyak maksiatnya misalnya, ya, banyak berbuat dosanya, tapi nggak syirik, ya, banyak dosanya misalnya, tapi nggak syirik, maka apa? Punya potensi nanti dihapus dosanya dengan doa anaknya. Maka Rasulullah SAW itu menyebutkan ciri khas anak yang soleh itu adalah waladin soleh yad'ulahu, anak yang soleh, anak soleh yang mau senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya itu terus didoakan ampunan, ya, didoakan semoga mendapatkan surga, ya. Seiring berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan innallaha la yarfa' lil 'abdis salih ad-darajata fil jannah fayaqul ya rabb anna li hadhi fayaqul bistighfari waladika laki. Sesungguhnya Allah akan benar-benar mengangkat derajat bagi hamba yang soleh. Hamba yang soleh ini adalah orang tua yang soleh, orang tua yang beriman, ya, orang tua yang beriman. Akan diangkat apanya? Yaitu derajat surganya. Maka kemudian bertanya kepada Allah, saking kagetnya loh, ya Rabb anna li hadhi, ya Allah kok bisa saya mendapatkan surga yang tinggi ini? Maka dijawab oleh Allah SWT, bistighfari waladika, itu berkat istighfar, berkat permohonan ampun yang dilantunkan oleh anakmu bagimu. Masya Allah. Jadi seiring Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, diampuni dosanya tuh orang tua,
seiring itu diangkat derajat surganya, masya Allah. Sehingga doanya tadi yang disebutkan oleh Pak Hendra, doa sebagai bentuk bakti itu nyambung. Kenapa? Karena ada sinyal iman di situ. Bahkan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, mengkisahkan ada orang tua yang lagi diazab, kemudian azabnya itu dihentikan, maka ditanyakan, "Loh kok dihentikan, kenapa?" Maka disebutkan apa? Ada anaknya yang lagi doain, ada anak yang sedang mendoakan, maka dihentikan azab kubur yang dialami oleh orang tuanya itu. Masya Allah. Jadi manfaat, Pak. Kok bisa manfaat? Ya itu tadi, karena iman. Ya. Maka ini penting sekali ya untuk kita terus belajar. Terutama adalah apa itu tauhid, apa itu syirik. Terus syirik itu apa saja? Ya, macam-macamnya. Ya. Bahkan yang mungkin bisa jadi sering dilakukan oleh orang-orang tanpa disadari. Ya. Walaupun itu syirik kecil, tapi khawatirnya kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan itu susah untuk dihindarkan. Contoh diantaranya adalah bersumpah selain nama Allah, dengan selain nama Allah. Demi Allah, demi Rasul misalnya. Kan mantep tuh. Ya. Itu enggak boleh, Pak. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka aw kafara. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik atau berbuat kekufuran. Jadi cukup kalau bersumpah ya demi Allah, itu sudah mantep. Ya, sudah mantep. Mantep plus benar itu. Ya. Demi Allah, sudah cukup ya. Baik. Jadi yang kedua apa tadi? Rumah anak yang durhaka kepada orang tua. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Pak, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uquq. Ada dua pintu, ya, ada dua pintu atau dua hal yang akan disegerakan azabnya di dunia, yaitu dosa kezaliman dan dosa durhaka kepada orang tua. Jadi kalau orang atau anak yang durhaka kepada orang tua itu sudah bisa dipastikan kehidupannya nggak berkah. Ya, kalau yang durhaka kepada orang tua itu kehidupannya nggak berkah. Walaupun mungkin banyak uangnya nggak berkah. Walaupun tinggi pangkatnya, maka itu nggak membawa keberkahan. Ya, apa sih berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan. Sehingga pangkatnya tinggi tapi nggak ada ketenangan hidupnya. Uangnya banyak tapi ya rasanya seolah-olah punya bukit emas satu, kepengin bukit emas ya berikutnya, jadi nggak ada cukupnya. Bahkan untuk meraih itu bisa dengan segala cara yang dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua ya. Yang kedua apa tadi ibu-ibu? Ibu-ibu, yang kedua apa tadi? Ibu-ibu. Yang kedua apa? Rumah anak yang durhaka kepada orang tua, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah baitu akili malil yatim. Rumah orang yang memakan harta anak yatim. Ya. Rumah orang yang memakan harta anak yatim. Ya. Allah SWT menyebutkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, ya. Sungguh orang-orang tersebut
telah memasukkan ke dalam perut-perut mereka itu api neraka. Ya. Ini kalau sudah ada ancaman neraka, ini berarti dosa besar, Pak. Kalau ada ancaman seperti ini dosa besar. Jadi hartanya, haknya anak yatim, tapi kemudian dimakan, ya, dimakan dengan penuh kezaliman, ya. Bikin panti asuhan, ya, yatim dan duafa, malah untuk memperkaya diri misalkan. Nah itu, naudzubillah, itu hati-hati sekali, ya. Atau ada anak yatim tapi dia kaya, nah, hartanya dipelorotin, ya. Nah itu juga kezaliman. Dan itu rumah orang tersebut itu potensi untuk dihindari oleh malaikat rahmat, dan justru setan yang masuk, ya. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, baitun yukalu fihi riba, rumah yang di dalamnya dimakan harta riba, hasil dari riba, ya. Maka riba ini satu hal yang membinasakan. Riba ini termasuk dosa besar. Bahkan sekecilnya dosa riba itu seperti anak kandung menzinai ibu kandungnya. Itu sekecilnya dosa riba. Na'udzubillah. Maka ini juga penting untuk dipelajari terkait dengan perkara-perkara yang masuk unsur-unsur riba, ya. Karena potensi rumahnya itu dihindari oleh malaikat rahmat, dan justru setan yang masuk. Baik, kemudian yang berikutnya adalah baitun fihi kalbun, rumah yang di dalamnya ada anjing. Rumah yang di dalamnya ada anjing. Ini juga malaikat tidak mau masuk, justru setan yang nanti bisa potensi masuk. Rasulullah SAW menyebutkan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun, ya, tidaklah masuk malaikat sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing, ya. Dalam riwayat yang lain, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun, ya, wala suratun. Nah ini ada tambahannya di sini. Sesungguhnya para malaikat itu tidak akan masuk sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar bernyawa. Gambar bernyawa, ya, ibu-ibu. Apa, Bu? Apa itu gambar bernyawa? Lukisan, ya. Masuk di dalamnya itu foto, ya. Maka ini mencegah malaikat rahmat masuk rumah, ya. Walaupun terkait dengan foto ini nanti mungkin ada yang menyebutkan kok itu khilaf, ya. Ada yang membolehkan. Akan tetapi kalau saya lebih cenderung untuk mengambil langkah kehati-hatian. Karena pernah suatu ketika dalam proses ruqyah itu yang diruqyah sudah sadar, Bu. Sudah sadar, ya. Kita sudah mau pamitan, balik kesurupan lagi. Nah pas kita hampiri lagi, kita ruqyah lagi, loh ini kayaknya mirip dengan sebelumnya. Pas kita tanya, kamu jin yang tadi? Iya. Loh, bukannya kamu sudah keluar tadi? Iya, saya sudah keluar, tapi saya masih ada di ruangan sini. Loh, terus di mana? Itu nyempil di foto. Nyempil di foto.
Itu satu kasus. Kemudian kita minta kepada, ya izin kepada sahibul bait ya, mohon bisa diturunkan dulu tuh fotonya. Alhamdulillah ketika diturunkan, dia nggak punya persinggahan, Bu. Ibaratnya itu jadi untuk villa, ya. Jadi untuk persinggahan. Dalam kasus yang lain malah disebutkan dengan terang-terangan oleh jin nasab ya. Dia bilang, Pak Ustadz, kami di sini banyak, kami di sini ribuan, ya, kami di sini ribuan. Sebagian kami ada di WC, di kamar mandi, sebagian yang lain ada di foto-foto. Terus saya bilang, kenapa kok kalian nggak ada, nggak di foto yang di album saja? Mereka berpikirnya ini juga logis juga. Loh, kalau kami ada di foto yang di album, kecempet-cempet, maksudnya kelipet-kelipet itu ya. Lah terus ngapain di foto yang dipajang? Maka disebutkan, ya kalau di foto yang dipajang kan kami bisa ngawasin siapa aja yang menghuni di sini, ya, seperti itu. Jadi itu celah, ya, itu celah bagi setan untuk bisa punya villa di situ. Jadi ibaratnya nggak secara tanpa kita sadari, monggo mampir sini gitu loh, monggo mampir sini gitu, seperti itu. Walaupun itu kita sudah membaca bismillah sebelum masuk rumah. Ibaratnya kita gini Pak, kita sakit, kita minum obat, tapi pantangannya juga dimakan. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kita harus mantang sesuatu, tapi kita makan juga pantangannya, kita minum obatnya juga. Kita udah baca bismillah mau masuk rumah, itu kan sudah menjadi obatnya itu, biar setan nggak bisa masuk. Tapi pantangannya dipasang gitu, seperti itu, sehingga jadi celah. Bahkan disebutkan, ini menarik juga ini, waktu pas memang proses rukyahnya cukup panjang, itu yang jin nasab yang keluarga besar itu. Di antara yang disebutkan apa Pak Ustadz, kami kalau ada yang baca bismillah ketika mau masuk rumah, kami memang nggak bisa masuk, tapi kami masih punya celah. Apa itu celahnya? Itu khamsun minal fitrah itu Pak. Celahnya itu apa? Kalau khamsun minal fitrah itu kan potong kuku, tipiskan kumis ya, cukur kumis, mencabut atau ini memotong, mencabut ya, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, kemudian khitan. Nah, disebutkan oleh jinnya itu salah satu di antara ini. Jadi kami masih bisa masuk dengan apa? Nyempil di bulu ketek yang panjang. Karena apa? Karena bulu ketek itu salah satu khamsun minal fitrah yang harus dibersihkan. Kalau kuat untuk dicabut, ya. Kalau nggak kuat ya dicukur. Karena kalau ketek ada bulunya, itu sudah peluang besar untuk ada burketnya. Ya. Jadi potensi baunya lebih besar, sehingga apa? Baunya itu sangat disuka oleh setan. Seperti itu. Ya, ini sampai rumah yang ada anjing dan gambar ya. Sampai di situ dulu, kita adzan dulu ya. Baik, kita dengar adzan dulu. Setelah adzan dilanjut sebentar ya. Oke. Di sininya aja juga Pak. Kenapa? Di sininya aja juga aja ya? Enggak apa-apa aja. Bisa aja lanjut bentar kalau langsung dari sini.
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, bismillah, kita lanjutkan sejenak ya Bapak dan Ibu. Tadi yang keberapa? Kelima ya, yaitu rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar makhluk bernyawa. Jadi kalau gambar gunung ya, pohon, bunga itu aman insyaallah. Termasuk dari gambar itu yang lebih mirip adalah patung ya. Patung itu akan lebih disuka ya. Apalagi kalau hewan-hewan tertentu yang buas yang dikeraskan ya, harimau, ular ya, itu ibaratnya setan sudah menjadikan hal tersebut jadi modal. Tinggal dikasih apa istilahnya, dibikin matanya kedip aja misalkan, atau dibikin suara aja, itu udah bikin ngeri orang jadinya. Karena diantara kerjaannya setan itu bikin orang itu merasa takut ya. Maka tiba di suatu ruangan tertentu misalkan, wah ini bulu kuduk langsung merinding ya, itu salah satu tipu dayanya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah baitun yaksuru fihi sab, rumah yang banyak di dalamnya terjadi celaan ya. Apa itu? Di antaranya adalah misalkan mencela sahabat Nabi ya. Gimana sih ini sahabat Nabi begini ya, dicela lah intinya. Karena ada larangan kita tidak boleh mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku ya. Kemudian yang kedua, sabbul amwat, yaitu mencela orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang sudah meninggal ya sudah, mereka yang sudah wafat itu sudah menemukan
awal dari mukaddimah balasan. Kalau orangnya soleh, insya Allah dapat nikmat kubur. Kalau orangnya misalnya toleh, ya naudzubillah dapat siksa kubur, naudzubillah. Ya, maka tidak perlu lagi celaan-celaan kita, dan kita tidak boleh mencela orang yang sudah wafat. Ya, la tasubbu al amwat. Janganlah kalian mencela orang yang sudah wafat. Ya. Demikian pula juga nggak boleh mencela setan. Secara global kita nggak boleh mencela setan. Ya. Ketika terjadi sesuatu, setan, dasar setan. Nah, ini belum tentu setan yang ya. Jadi tidak boleh mencela setan. Tapi yang diperintahkan apa? Wa ta'awwadhu min syarri, wa ta'awwadhu billah min syarri. Ya. La tasubbu syaitan, ya. Wa ta'awwadhu billahi min syarri. Janganlah mencela setan, ya, secara mutlak, ya, dalam artian setan nggak ada poin apa-apa yang berupa kesalahan. Nah, kita serta-merta menyalahkan setan. Kita nabrak setan gitu misalnya. Kita kesandung setan bener nih gitu. Nah, itu tidak boleh. Ya. Tapi yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW adalah wa ta'awwadhu billah min syarri. Kalian berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Itu. Ya. Jadi kita nggak usah mencela, tapi kita berlindung. Ya. Maka ada dua sikap utama. Kita nggak boleh nantangin, tapi kita nggak boleh takut. Ya. Nggak boleh takut, tapi nggak boleh nantangin. Ya. Misalnya mentang-mentang kita berani, tampakin lu setan ini, gue tonjok gitu. Nggak perlu seperti itu. Ya. Karena bisa jadi setan dari kalangan jin itu menyerang dari arah yang tidak kita lihat. Ya. Bahkan bisa jadi ditiup-tiup, ya. Karena tiupan itu pun terkadang bisa dengan tentunya takdir Allah itu menimpa keburukan. Apa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam itu adalah dari tiupan setan. Setan meniup, maka terbakar pertanian beliau. Ternaknya pun pada mati. Ya. Putra-putri beliau, ya, anak-anaknya juga pada mati. Sementara beliau ditimpa dengan sakit selama 18 tahun. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan anni massaniya syaitan binus bin wa azab. Sungguh setan telah menimpakan kepadaku dengan sakit dan rasa susah payah. Ya. Jadi beliau itu bisulan, tapi banyak ini di badan. Nah, bisulnya itu kalau pecah, cairannya itu berbau sangat busuk. Itu selama berapa tahun? 18 tahun. Allahu Akbar, ya. Tapi seiring dengan tertimpa sakit itu, anak-anaknya pada wafat, beliau senantiasa bersyukur kepada Allah. Tidak hanya bersabar, bersyukur, Pak. Lisan beliau senantiasa bersyukur kepada Allah. Nikmat yang masih ada itu terus disyukuri. Ya. Maka ini poin yang berikutnya apa? Tidak boleh mencela setan. Ya. Tapi berlindungnya kepada Allah dari keburukannya. Yang berikutnya mencela masa. Mencela masa bentuknya apa, Pak? Bentuknya itu meyakini adanya hari sial atau bulan sial. Ini Ustaz siapa namanya? Ustaz Fahmi mau nikah. Oh ya, cari hari baik. Nah, kalau hari baik yang dimaksud adalah hari di mana orang itu kemungkinan besar bisa datang, itu mungkin. Tapi kalau hari baik kemudian dibandingkan dengan ini, kalau hari ini hari buruk gitu. Ini hari sial. Nah, itu yang nggak boleh. Contoh keyakinan atau mitos di masyarakat itu adanya bulan apit atau sofar.
Ya. Itu ibaratnya bulan kejepit. Nanti kalau hajatan di situ terjadi kesialan, terjadi mara bahaya, nah itu nggak boleh. Ya. Pernah ada yang bangun gedung tingkat sampai 25, tapi ada angka 13 nggak ada. Ada angka 13 yang tidak ditulis. 1 sampai 12, nanti mau loncat ke 14, 12A. Nah itu karena meyakini bahwa angka 13 itu angka sial. Nah ini termasuk sabudar. Ya, jadi mencela masa. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi semua hari dalam Islam itu semua hari baik yang ada itu lebih baik dari hari yang baik. Contohnya adalah hari Jumat. Hari Jumat itu hari terbaik dalam satu pekan. Kemudian hari-hari dalam bulan suci. Ini Muharram. Ini bulan suci. Ya, seluruh harinya itu baik. Ya. Bahkan disebutkan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Baik, kemudian yang keempat ya. Saburih, tidak boleh mencela angin. Mencela angin. Ya. Pokoknya mengucapkan ucapan-ucapan yang mencela terhadap angin. Dasar angin nih. Jadinya porak-poranda seperti ini, ya. Jadi melontarkan ucapan celaan-celaan. Nah, ketika ada angin bagaimana? Kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan dari angin ini dan berlindung dari keburukannya. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sabbudik, yaitu mencela ayam jago. Ayam jago itu kan biasanya sebelum subuh sudah keluruk gitu. Ya. Sebelum subuh memang ayam jago itu membangunkan orang untuk sholat malam itu. Ya. Berisik ini. Jago dilempar. Ya, dicela ya. Padahal ayam jago itu ibaratnya salah satu pelajaran yang bisa diambil dari ayam jago itu adalah disiplin ketika bangun tengah malam. Bahkan ketika ayam jago itu keluruk, itu disebutkan adalah melihat malaikat. Dan pada saat itulah kemudian mustajab untuk doa, ya. Dalam waktu-waktu sahur, ya, seperti itu. Jadi nggak boleh mencela apa, Ibu? Ibu-ibu nggak boleh mencela apa, Bu? Ayam jago, ya. Kalau ayam babon nggak keluruk, ayam babon. Yang keluruk itu ayam jago. Kemudian yang berikutnya adalah mencela penyakit. Mencela, ya, sabul marad, ya, mencela penyakit. Itu juga tidak boleh, ya. Karena sakit itu sebagai apa? Sebagai sarana dapat pahala dan sebagai sarana dihapuskan dosa. Ya. Ya, nih gara-gara bengkak, gara-gara bisul, gara-gara pusing apa dan lain-lain, itu nggak boleh. Ya. Karena apa? Ini termasuk hal-hal yang menjadi peluang malaikat terhalang untuk masuk, setan justru beladas-bludus itu beratnya. Yang terakhir terkait dengan mencela, yaitu mencela secara umum. Mencela secara umum, ya, orang tua mencela anaknya atau sebaliknya, anaknya mencela orang tuanya, ya. Anak brengsek, mampus, ya. Orang tua pelit, nah, misalnya. Itu celaan juga, ya. Orang tua cerewet, ibu cerewet dan sebagainya, itu mencela juga. Nah, itu apa? Itu mengundang setan jadinya. Dan setan sangat senang, karena rumusnya di dalam Al-Quran apa? Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fa hal antum muntahun. Jadi kalau setan sudah ada di tengah-tengah manusia,
itu yang akan dimunculkan apa Pak? Al adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Jadi bagaimana orang tua benci anak, bagaimana anak benci orang tua, bagaimana saudara benci dengan saudara yang lain, seperti itu. Ya, sehingga rumah yang dihuni nanti tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan. Oleh karena itu kita senantiasa terus belajar, sehingga semoga dengan ilmu-ilmu yang didapat ini menjadi modal untuk kita mengarungi kehidupan sehari-hari, dan rumah kita menjadi apa? Baiti jannati, rumahku surgaku, ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab nggak? Nggak ya? Iya, Ustaz. Ada yang mau bertanya nggak? Bapak, Ibu? Ada. Nggak ada ya? Cukup, Ustaz. Baik, alhamdulillah.